semua, perkenalkan nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM S24030 dari Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Algoritma Struktur Data dengan topik analisis algoritma. Nah, untuk aktivitas praktikum kita itu yang pertama itu membandingkan kode terbaik, kompleksitas ruang dan waktu, dan ini dia big O notation. Nah, inilah dia untuk tahapan-tahapan praktikum kita. Ini semua. Nah, untuk memastikan kita mengikuti semua langkah-langkah atau prosedur yang diminta pada praktikum kali ini, saya akan menunjukkan kode kita, di mana di sini terdapat page.del IFS 24030. Jadi baris ini mendeklarasikan page bernama ini NIM saya. Ya, jadi nanti ini untuk mengelompokkan kelas agar lebih terstruktur dan tidak bercampur dengan kelas lain. Jadi ya ini biasanya tergantung sama struktur organisasinya. Lalu untuk yang kedua itu Hello World. Jadi ini termasuk komentar atau dokumentasi yang bisa kita sebut itu sebagai Javadoc. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan fungsi kelas atau metode dan bisa digenerate menjadi dokumentasi otomatis. Lalu di sini terdapat public class app. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan sebuah kelas bernama app. Jadi kelas ini adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek dalam Java. Karena kelas ini memiliki method main, maka kelas ini bisa dijalankan secara langsung. Nah, ini terdapat komen pada ini code kita, di mana komen ini menjelaskan fungsi method main. Jadi nanti si method ini akan menjelaskan tulisan hello world itu ke layar. Lalu parameter arts juga nanti menjelaskan sebagai argumen dari command line. Jadi walaupun di program ini nggak digunakan gitu. Untuk method main-nya itu terdapat public static void main string arts. Jadi baris ini adalah metode utama dalam program Java. Setiap program Java yang bisa dijalankan harus memiliki method main dengan format seperti yang ini. Nah, untuk sistem out-println ini digunakan untuk mencetak teks ke layar. Jadi sistem adalah kelas bawaan Java out adalah objek output standar dan println adalah metode untuk mencetak teks diikuti dengan baris baru. Jadi teks yang dicetak di sini adalah si hello world yang biasanya digunakan sebagai program pertama dalam pembelajaran bahasa pemrograman. Nah, lanjut saya jelaskan kode untuk matriks Java-nya. Nah, untuk matriks Java ini kita juga menggunakan page.del IFS 24030. Nah, yang dimana ini seperti yang sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini juga kita mengimport scanner untuk menerima input dari pengguna dan array untuk menyimpan beberapa objek matriks secara dinamis. Jadi di sini terdapat public class matrix itu string title, integer row, private final integer calls, private integer element. Jadi di sini deklarasi kelas dan mainnya ini yaitu public class matrix. Jadi kelas inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola input pengguna dan memanggil operasi matriks. Lalu untuk public static apanya ini string arts ini untuk deklarasi kelasnya itu kelas ini nanti yang bertanggung jawab untuk mengelola input dan memanggil operasi matriks. Lalu untuk public static void main string arts ini itu adalah method main adalah titik awal eksekusi programnya. Jadi untuk inisialisasi scanner dan
release-nya itu bisa kita lihat scanner sama dengan ini scanner system in. Nah, jadi scanner ini digunakan untuk membaca input. Lalu release digunakan untuk menyimpan daftar matriks yang dibuat oleh si pengguna. Nah, lalu terdapat integer 6 matriks scanner index integer. Jadi si pengguna memasukkan beberapa banyak matriks yang bakal kita buat. Jadi misalnya for integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari num matriks i plus. Jadi perulangan ini digunakan untuk membuat matriks satu persatu. Lalu bisa kita lihat input identitas matriksnya ada di sini, title, rows, calls. Nah, jadi setiap matriks ini memiliki judul, jumlah baris, dan jumlah kolomnya. Nah, untuk matriks ini, matriks sama dengan yang matriks ini. Di sini kita membuat objek matriks baru menggunakan konstruktor. Lalu kita mengisi elemen matriksnya itu menggunakan for integer r sama dengan 0, matriks set elemen r, c, scanner next integer. Jadi kita membuat dua perulangan bersarang digunakan untuk mengisi setiap elemen matriksnya. Lalu kita menyimpannya ke release. Jadi nanti kita menyimpannya ke release, maka ini dia kodenya matrix add matrix. Jadi setelah selesai matriksnya itu dimasukkan ke dalam release. Lalu untuk ini terdapat integer target 1 itu sama dengan scanner next integer min 1. Jadi pengguna memilih matriks pertama dikurang 1 karena indeks release dimulai dari 0. Lalu if is valid index target matrix size. Jadi program nanti memanggil metode isValid index ini untuk memastikan indeks itu tidak keluar batas. Jika tidak valid, maka metode print matrix error bakal dipanggil. Jadi print matrix error ini bakal dipanggil jika datanya tidak valid. Lalu untuk metode isValidnya terdapat nah, di sini nanti kita bisa melihat private static boolean is valid integer index integer size lebih kecil daripada 0. Jadi metode ini nanti yang akan mengecek apakah indeks itu berada dalam batas yang valid. Nah, lalu private static print matrix integer index integer size ini nanti di sini kita nanti bertugas menampilkan pesan error kalau indeksnya itu nggak valid. Nah, gitu dia untuk seterusnya. Untuk di sini lalu nanti terdapat matriks div yang dimana matriks div ini nanti sama seperti penjumlahan, metode ini menghasilkan matriks baru sebagai hasil pengurangan. Lalu multiply and display, di sini nanti operasi perkalian dipindahkan ke metode terpisah. Lalu di sini nanti terdapat private static void. Nah, itu nanti untuk mengalihkan dua matriks dan menampilkan hasilnya. Lalu matriks result nanti matriks result ini menggunakan static method multiply dari kelas matriksnya. Nah, selanjutnya untuk matrix.java-nya bisa kita lihat di sini kita menggunakan page del ifs 4030. Ya, sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Jadi nanti kelas yang
Kelas matriks merepresentasikan matriks dua dimensi dengan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, di sini untuk deklarasi atributnya ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk konstruktornya bisa kita lihat di sini terdapat public matrix. Jadi nanti untuk membuat objek matriks baru, saat objek dibuat kita langsung menentukan nama, jumlah baris dan jumlah kolomnya agar dibuat dua dimensi sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu di sini terdapat public string getLine, return title, ini public integer getRow. Jadi metode getter ini digunakan untuk mengambil nilai atribut. Karena atribut bersifat privat, maka diakses melalui metode ini. Lalu bisa kita lihat di sini ada set element, public void set element, integer row, kolom, dan value-nya. Jadi nanti digunakan untuk mengisi nilai pada posisi tertentu di si matriksnya. Lalu di sini ada get element. Jadi nanti ini digunakan untuk mengambil nilai dari posisi tertentu. Nah, untuk metode displaynya nanti bisa kita lihat sistem out println matrix title. Jadi nanti di sini kita akan menampilkan isi matriksnya itu ke dalam layar. Jadi di sini kita menggunakan enhance for loop untuk membaca setiap baris dan setiap elemen di dalamnya. Jadi nanti kita membuat kode lebih ringkas dibanding luar biasa. Nah, untuk public static matrix matriksnya ini digunakan untuk menjumlahkan dua matriks. Jadi metode ini bersifat statik, yang artinya bisa dipanggil tanpa membuat objek baru. Lalu untuk validate same size-nya itu first dan second. Jadi sebelum menjumlahkan, program nanti akan memeriksa apakah ukuran kedua matriks itu sama. Jadi untuk proses penjumlahannya bisa kita lihat juga matriks result sama dengan new matrix. Jadi nanti new matrix baru untuk menyimpan hasil yang sudah kita jumlahkan. Nah, nanti ada di sini result set element, first get element, second get element. Jadi setiap elemen dijumlahkan nanti dia bertahap. Jadi dia itu nanti satu persatu. Lalu untuk method subtract-nya itu di sini kita ini mengurangi matriks pertama dengan matriks kedua. Jadi hasilnya juga disimpan dalam matriks baru. Lalu untuk multiply atau perkalian, jadi di sini nanti kita bakal melakukan perkalian matriks. Nah, kita nanti memvalidasi perkalian itu. Jadi perkalian matriksnya yang hanya bisa dilakukan jika jumlah si kolom matriks itu matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jika dia tidak sesuai, maka program akan melempar exception. Lalu untuk proses perkaliannya, port integer i sama dengan 0, i first row plus. Jadi nanti loop baris matriks pertama, dan selanjutnya ini ada loop baris kedua. Jadi ini for integer k sama dengan 0, k first calls. Jadi ini adalah loop perhitungan dari baris dan si kolom yang sudah dikalikan. Jadi proses perkalian itu menggunakan 3 perulangan bersarang. Setiap baris yang dikalikan dengan setiap kolom itu untuk menghasilkan satu elemen matriks hasil. Nah, untuk validate sum size-nya ini metode ini digunakan untuk memastikan dua matriks memiliki ukuran yang sama. Jadi through new illegal argument exception. Jadi kalau ukurannya berbeda, maka exception-nya ini dilempar untuk menghentikan prosesnya. Nah, itu dia untuk penjelasan matrix.java-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan app test Java-nya. Nah, untuk app test Java-nya ini di sini kita menggunakan library JUnit, di mana di sini terdapat framework test case, dan test suite. Nah, jadi tes itu representasi sebuah tes. Baru test case itu kelas dasar untuk membuat tesnya. Lalu test suite itu kumpulan beberapa tes. Nah, untuk deklarasi kelasnya ini kita menggunakan public class apptest extend test case. Jadi di sini kita membuat kelas bernama apptest. Jadi kelas ini mewarisi test case. Karena extend test case, maka kelas ini otomatis menjadi kelas testing yang dikenali oleh JUnit. Lalu untuk konstruktornya,
public API test string test name super test name. Jadi ini adalah konstruktornya. Jadi parameter test name ini dikirim ke parent class menggunakan super test name ini. Jadi artinya kita memanggil konstruktor milik si test case. Biasanya ini kita pakai untuk memberi nama pada tes. Lalu untuk method suite-nya itu di sini terdapat public static test suite. Yaitu test suite app test class. Jadi nanti metode ini mengembalikan kumpulan tes new test suite app test class, yang artinya kita bakal menjalankan semua metode tes yang ada di dalam kelas app test. Jadi biasanya metode ini dipakai di JUnit versi yang lama. Lalu untuk metodenya nanti kita bisa lihat public void test app. Nah, jadi ini adalah bagian testingnya. Jadi yang dimana program nanti akan mengecek apakah nilai tersebut benar atau true. Karena memang true, kalau memang true, maka tes ini pasti selalu berhasil. Jadi sebenarnya ini cuma contoh tes dasar. Mungkin itu saja untuk penjelasan kode yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan coba menjalankan kode saya sesuai praktikum yang sudah dimintakan di sini. Setelah kita sudah menyelesaikan ini semua, kita menjalankan perintah mvn verify untuk membuat laporan hasil pengecekan kode program menggunakan check style. Nah, kita tunggu hasilnya sampai dia benar build sukses. Nah, di sini dia sudah build sukses. Selanjutnya, setelah check style, nah kita buka check style HTML. Jadi kita bisa lihat apakah yang sudah kita buat ini sesuai dengan yang diminta pada tugas praktikum kita. Nah, ini dia untuk check style resultnya. Null error. Ini warning null sesuai yang diminta dengan praktikum kita ini. Nah, ini dia. Lalu untuk membuat proyek Java ini dengan Maven dapat dilakukan dengan menuliskan perintah berikut di terminal. Mvn clean page. Lalu kita buat mvn clean page. Nah, berhasil. Lalu kita masukkan di sini jika tadi berhasil maka melakukan build proyek, maka akan terdapat file dengan nama proyek snapshot di dalam folder target. Nah, ini dia untuk penamaan folder kita. Nah, untuk menjalankannya, nah, dan dia sudah berhasil mengeluarkan hello world. Ini dia. Sudah sesuai dengan apa yang diminta pada tugas praktikum kita. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.